tayangannya dari Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, 1 diri 7 ujian. Sudah 4 tadi sudah dibahas ya sama guru-guru kita ya. Yang pertama ujian berupa perintah Allah. Yang kedua ujian dari pasangan hidup. Yang ketiga dari ujian materi atau harta. Yang keempat adalah ujian lingkungan pekerjaan. Yang kelima ujian belum diberi keturunan. Kita lanjut lagi ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang kasih sayang ayah pada sang anak. Ini di tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita lihat tadi videonya ini Masya Allah senengnya keluarga idaman banget. Nah tapi gini, di dalam Islam ternyata adalah salah satu ujiannya ya. Buat kita ini sebagai manusia diuji dengan salah satunya adalah keluarga sendiri. Betul. Yang namanya keluarga ini nggak semuanya juga mohon maaf sebelumnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ada juga yang keluarganya bisa menjadi ujian buat dirinya. Nah pada setiap diri manusia melalui keluarganya sendiri. Kalau ada keluarga yang nyusahin banget, ngerepotin banget, bikin kita pusing. Nah pertanyaannya bisa gak kita putus kontak? Atau tetap kita jaga? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Fadol Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sesungguhnya pada harta kalian dan anak-anak kalian itu ada fitnah. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu beda sama bahasa Arab fitnah. Bahasa Arab fitnah artinya ujian. Ujian apa? Kadang ujian dunia, tapi yang lebih parah kalau ujiannya ujian agama, ujian akhirat. Kalau ujian dunia insya Allah banyak yang lolos kok. Tadi ada ibu yang curhat belum punya keturunan tapi masih sholat kok. Insya Allah masih aman dia. Kalau ujian dunia ada orang miskin sekali masih sholat. Ada orang sakit masih sholat. Tapi yang lebih parah itu ujian akhirat. Punya segalanya tapi enggak mau dia sholat. Enggak mau menyembah Allah. Enggak mau beriman. Maka ini yang lebih bahaya. Maka bisakah keluarga menjadi ujian? Sangat bisa. Ujian apa? Seperti misalnya ada seorang duta Islam pertama Islam. Duta Islam yang pertama, siapa dia? Ada seorang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda ganteng dari kota Makkah, beriman kepada Nabi SAW. Orang yang diutus Nabi ke Madinah duluan menjadi duta Islam. Subhanallah, ujiannya keluarga. Siapa dia? Bukan anak, bukan siapa? Emaknya sendiri. Emaknya bilang begini, Mus'ab kalau kau ikut Muhammad saya tidak akan makan, mogok makan. Mus'ab kalau kau ikut Muhammad saya tidak akan fasilitasi kamu. Mus'ab bayangin bu harus putus kontak sama ibu sendiri. Padahal ibunya baik, anaknya juga baik. Tapi karena ujiannya ujian agama subhanallah. Maka mau tidak mau dia lebih memilih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan ikut dengan ibundanya. Tapi Mus'ab bin Umair berakhir dengan sangat baik. Husnul khotimah. Seorang sahabat Nabi yang disanjung-sanjung, orang yang membuat Nabi ketika Nabi datang ke Madinah disambut dengan Tala'al badru alaina. Kenapa orang senang Nabi datang ke Madinah? Karena orang-orang udah Islam duluan, udah tahu duluan siapa Nabi Muhammad. Melalui siapa? Mus'ab bin Umair. Diujinya melalui ibunya sendiri. Diujinya ada juga yang diuji dengan anak-anaknya, ada juga. Ada juga yang diuji dengan pasangannya, ada juga. Tapi kalau ujian ini begitu berat, udah menyangkut agama, sudah bahaya ini, apakah mesti putus kontak? Kalau putus kontak tidak akan pernah bisa. Kenapa? Namanya silaturrahim. Allah yang menyambungnya. Tapi ada yang namanya memutus untuk menyambung. Apa itu? Saya tidak ketemu dulu deh. Karena kalau ketemu dia agak bahaya. Gibah mulu. Kalau ketemu dia agak bahaya. Bisa bikin kita tidak sholat. Bisa bikin kita lupa sama Allah. Saya kurang-kurangilah berhubungan sama dia. Tapi bukan berarti memutus silaturrahim. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah di studio. Mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ibu dari sebelah sini boleh maju ibu? Ya ini dia boleh.
Silakan Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Emas Masito dari Jemaah Al-Hidayah Majalaya, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Masito. Mau curhat apa Ibu? Gini dok, gini dokter, saya dokter, Ustadz. Bu. Jadi saya Kadang jadi suka, dokter, kadang kadang jadi kan istri, saya iya. fasilitasnya sama Iya. pasien-pasien dok. Iya, boleh. Boleh gimana Ibu? Gini, saya lagi diuji sama anak ya dok ya, Anak, ya Ustadz iya. ya. Gini, saya tuh punya anak anak kandung? sambung, Oh, anak sambung sambung. dari suami, Iya. anak sambung dari suami, tapi sekarang sudah punya anak, Udah punya anak. udah punya anak. Kadang sikapnya sama orang tua, kadang suka sakit gitu dalam sikapnya sama orang tua, kadang sama keluarganya juga suka Bikin suka sakit ya hati. gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz, saya menyikapinya apalagi sekarang kan mau bulan puasa, kita tuh kan pingin bersih. Iya. Jadi gimana ya tanggapan dari Pak Ustadz untuk menyikapi seperti itu. Oke, ya paham maksudnya gitu ya. ya. Silakan dijawab dulu Ustadz Maulana, silakan. Pertama-tama mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua orang tua. Anak itu adalah ujian buat orang tua. Sekelas anak kandung aja ujian, apalagi anak sambung. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah anak itu akan jadi musuh? Nauzubillah. Atau kita jadikan perhiasan. Atau jadi penyejuk mata hati kita. Itu sebenarnya tergantung dari orang tua. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Tinggal bagaimana orang tua itu menjadikan dia baik atau tidak. Mohon maaf Bu. Kalau saya lihat, mohon maaf. Ibu harusnya berterima kasih kepada anak sambung. Kenapa begitu? Karena mau diterima sebagai ibu tirinya. Oh, mau nerima ibu sebagai ibu tirinya. Coba ucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih buat anak yang mau menerima sebagai saya ibu tiri. Iya. Tapi kadang menyakitkan. Dan Iya. harus seperti itu Bu. Karena mohon maaf, sekelas anak kandung saja bisa menyebabkan kita sakit hati. Makanya. Apalagi hari itu. Apalagi anak sambung. Ditambahkan Habib, silakan. Ibu udah berapa lama menikah? Saya hampir 23 tahun. Yang baru, yang suami Anak sekarang. Yang ya Anak Suami sekarang ini? sambungnya masuk ke ibu itu usia berapa sekarang? Waktu baru nih. waktu nikah sama saya usianya mau masuk SD. Masuk SD. Iya. masih Dimana kalau kecil. bahasa Ustadz Maulana tadi, Masya Allah. Tapi ingat, anak sambung dimanapun berada. Ibu ini adalah istri daripada bapakmu. Ya kan? Ingat, kamu harus wajib berbuat baik kepadanya. Memperlakukannya dengan cara yang baik. Jangan kamu kurang ajar. Jangan kamu berkata-kata yang buruk. Sentuh hati dan jiwamu sehingga mendapatkan ridho daripada ibumu dan ridho daripada orang tuamu dengan penuh kebaikan. Kalau ibumu berantem dengan bapakmu, ya kan, atau ibu tirimu berantem dengan kamu, maka bapakmu pasti akan pusing, pasti akan bermasalah. Jadi dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lihat mana yang baiknya, mana yang buruknya, ditengahkan, ambil hikmahnya, jangan sampai menjadi sebuah permasalahan. Dan tentunya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ibu sebagai ibu menghormati, memuliakan, mendidik, menjaga. Dan anak sebagai seorang anak menghormati, memuliakan dan mengangkat derajat orang tuamu setinggi-tingginya. Dan kamu harus ta'ziman, takriman. Kamu harus berusaha untuk menjadi anak yang soleh ataupun soleha, bertakwa kepada Allah, jangan kamu sakiti. Makasih banyak Habib, Ibu Masito. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat informasi yang menarik dulu dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ibu kok kelihatan lemes gitu? Ada apa sih Bu? Iya nih Pak Ustadz, agak lemes. Seluruh badan pada pegel-pegel. Kayaknya mau sakit nih Pak Ustadz. Minum apa ya biar segar kembali? Memang musim pancaroba ini badan kita lebih mudah terserang penyakit. Apalagi kalau staminanya nggak prima. Kalau saya rutin minum Renofit Gold setiap hari. Untuk menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit. Renofit Gold ini multivitamin dan mineral paling lengkap.
mengandung 25 vitamin dan mineral dan zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk menjaga fungsi mata, ekstrak uperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-karnitin untuk mencegah obesitas. Saya juga minum Renopit Gold setiap hari, apalagi musim pancaroba ini biar badan tetap sehat. Alhamdulillah. Kalau Renopit Gold mengandung gula nggak Pak Ustadz? Karena saya ada riwayat diabetes. Aman, Renopit Gold ini tidak mengandung gula, jadi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan Renopit Gold ini sudah bersertifikasi halal, jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya Bu. Lalu seharinya minum berapa kaplet Pak Ustadz? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renopit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget kan? Kalau untuk yang masih di usia produktif, minum Renopit setiap hari. Makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Terus bisa beli di mana Pak Ustadz? Ibu bisa beli Renopit dan Renopit Gold di apotik terdekat atau beli di e-commerce. Buat jamaah yang mau ibadah haji atau umroh. Ustaz saranin nih bawa Renopit karena di Mekah dan di Madinah perubahan cuacanya jauh lebih ekstrim. Agar tetap bugar selama menjalankan ibadah haji atau umrohnya. Nah, buat jamaah yang mau tahu manfaat Renopit dan Renopit Gold, yuk follow akun Instagram dan TikTok @renopitmultivitamin. Renopit dan Renopit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jamaah jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan Islam Ditindak setelah yang satu ini. Nah buat ibu aman kan, jadi ini bisa disarankan kepada ibu dan anak-anak ibu. Dan termasuk jamaah haji dan umroh.